Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terdakwa kasus kerumunan di Petamburan Rizik Syihab bersikukuh menolak sidang secara online dan meminta agar dihadirkan ke ruang sidang secara offline dan sempat mengancam untuk tidak mengikuti sidang. Apakah sidang secara online mengurangi hak terdakwa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Kang Asep, terdakwa RS ini merasa ada haknya yang tidak terpenuhi karena tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Apakah benar ada hak terdakwa yang hilang atau tidak terpenuhi akibat tidak hadir secara langsung di ruang sidang? Ya, pertama memang prinsipnya si terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang, yaitu perintah KUHAP. Tapi karena situasi pandemi, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 4. Ya, jadi aturannya sekarang adalah Perma, jangan dipertentangkan Perma dengan KUHAP. Dan itu adalah pengaturan situasi pandemi. Ya, kalau nggak pandemi ya berlakulah KUHAP. Nah, yang penting hak-hak terdakwa itu diantaranya adalah mengajukan keberatan untuk memahami dakwaan. Dan kemudian juga nanti pembelaan di samping hak-hak lainnya untuk menjangkau keterangan saksi. Jadi acaranya sekarang sesuai KUHAP adalah pembacaan dakwaan, ya. Nah, kalau pembacaan dakwaan nanti jaksa penuntut diperintahkan kalau terdakwa tidak mengerti. Soal terdakwa bertingkah laku, tidak mau menjawab, kemudian jawab, itu ada di aturan di KUHAP pasal 175, 176, 177. Bahkan terdakwa jangankan misalkan dikeluarkan oleh hakim pun bisa kalau bertingkah laku tidak layak dalam persidangan. Itu KUHAP tegas mengaturnya. Jadi sekarang hak-hak terdakwa tidak akan hilang. Nanti silahkan terdakwa menyampaikan keberatan bahwa dakwaan jaksa misalnya ya ada 3 hal, ya, tidak sesuai dengan kewenangannya, batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena apa? Tidak sesuai identitasnya atau dakwaan jaksa tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu di 156. Jadi sekali lagi, hak terdakwa yang pertama adalah memahami dakwaan, yang kedua kalau ada keberatan atau eksepsi silahkan ajukan eksepsi. Oke, baik. Nah, kalau terdakwa tetap menolak untuk hadir di ruangan, untuk hadir secara sidang online, apakah persidangan tetap bisa berjalan? Jadi diatur dalam 175, 177 KUHAP, ya. Jadi dia tidak menolak, kemudian dia bertingkah laku, meninggalkan, ya. Majelis hakim, terutama hakim ketua, mengusahakan sedemikian rupa, itu bahasa KUHAP, supaya dihadirnya terdakwa. Tapi kalau terdakwa tetap tidak mau, yang rugi adalah terdakwa. Dia tidak bisa menggunakan hak tadi, tidak bisa mengajukan eksepsi, tidak bisa menyangkal keterangan saksi-saksi. Kan pentingnya terdakwa itu adalah dia ajas praduga tak bersalah. Terdakwa ini kan dianggap tidak bersalah, silahkan hak ajasinya disampaikan nanti ketika saksi-saksi memberi keterangan, terdakwa menyampaikan. Kalau terdakwa tidak hadir, ya, kemudian menyerahkan besar kepada hakim, ya saya kira yang rugi terdakwa sendiri. Jadi benar tadi ketua majelis mengatakan yang rugi ada terdakwa karena sidang akan berjalan terus, ya. Oke, Kang Asep, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini kurang lebih dramanya kembali terulang lah ya seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi kali ini Rizik Syihab akhirnya tetap mau mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Tapi menurut Anda apakah sebetulnya majelis hakim ini sebetulnya cukup berbesar hati untuk meladeni segala macam drama yang terjadi dalam proses persidangan? Atau sebetulnya ada upaya lain, ada langkah yang lebih keras yang bisa diambil oleh majelis hakim kepada terdakwa yang menyampaikan protes atau menampilkan drama secara berlebihan? Ya, bagi majelis pemimpin sidang tidak ada besar hati, ada kecil hati. Yang dipegang adalah aturan main bersidang, kemampuan teknis beracara. Jadi tahapan-tahapan sidang itu di persidangan dimulai dihadirkan terdakwa, tanya identitas, itu harus dipahami oleh para hakim. Dan saya kira hakim telah tepat menjalankan aturan-aturan itu. Jadi tidak ada kebijakan, tidak apa. Hakim harus sesuai koridor. Ini hukum acara itu tekstual, limitatif, non interpretatif, memaksa. Itulah tahapan-tahapan acara yang harus dilakukan oleh ketua majelis atau majelis yang bersangkutan. Jadi saya kira majelis telah tepat menerapkan tahapan-tahapan persidangan. Jadi ketika terdakwa, siapapun terdakwa bertingkah pola di ruang sidang, baik sopan nggak sopan, tetap hakim majelis akan menggunakan KUHAP. Jadi sekarang masih bermain di pasal 154, 155, 156. Tapi kalau bertingkah pola, tadi saya katakan, ada pasalnya 175, 177. Jadi saya kira hakim tingkat Jakarta saya pikir udah pengalaman lah untuk hal begini kecil. Oke. Lalu terakhir Kang Asep, adakah konsekuensi hukum? Kan ada sebagian yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab selama 2 persidangan berturut-turut ini adalah sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court. Apakah betul demikian, ini sudah termasuk contempt of court dan konsekuensi hukumnya apa? Ya,
Ya, pertama contempt of court itu harus diatur di undang-undang. Di kita belum ada contempt of court undang-undangnya. Jadi kita mengenal kasus-kasus para pendahulu penegak hukum dari Bang Buyung dan sebagainya tidak dikenakan. Jadi kalau mau kenakan pasal penghinaan, tapi tidak mungkin. Jadi, nah yang sering saya katakan, kalau oknum penegak hukum lakukan tingkah laku, ada komisi. Kalau hakim ada komisi judisial, kalau jaksa ada komisi kejaksaan, kalau advokat ada komisi di pengawas atau komisi kehormatan di advokat. Jadi tingkah pola penegak hukum di ruang sidang ada ketentuannya. Tapi hukum pidananya itu baru di RUU KUHP ya, atau sanksi di KUHP. Bagaimana orang misalkan dari mulai berkaca pinggang, kemudian tumpang kaki itu nggak boleh, apalagi mengeluarkan kata-kata ya, misalkan kemarin kan ada oknum penegak hukum yang berkata-kata kasar, kotor, tidak layak. Nah itu saya kira sering saya katakan harus diperiksa oleh organisasi profesi. Dulu pernah ada kejadian ketika ada seorang penegak hukum ya mengambil sabuk melemparkan kepada hakim, dan diperiksalah oleh komisi advokatnya. Nah sekali juga ini yang penting. Nah saya kira kalau hakim saya kira udah biar aja itu aturan main. Tapi saya kira hakim harus tegas. Kalau saya biar hakim dulu bertingkah pola, saya usir dari ruang sidang kan. Pemimpin sidang adalah hakim mereka. Baik, terima kasih Kang Asep atas analisa Anda. Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.